Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak orang pintar tapi tidak didengar. Banyak orang bicara tapi tidak dipercaya. Bukan soal isi, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Perkenalkan, saya Muhammad Januar Ishak dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang satu kemampuan yang membuat Anda itu dihormati dan dihargai, yaitu skill komunikasi efektif. Ada 4 poin utama yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada apa itu komunikasi efektif. Yang kedua, kenapa itu penting. Yang ketiga, contoh sederhana. Dan yang keempat, bagaimana cara melatihnya. Lanjut ke poin pertama. Komunikasi efektif adalah menyampaikan pesan dengan cara yang benar kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Banyak orang tidak didengar karena mereka tidak memahami siapa lawan bicara mereka. Mereka ngomongnya muter-muter. Harusnya ngomong itu dengan jelas, singkat dan padat, jangan muter-muter. Yang kedua, kenapa komunikasi efektif itu penting? Karena komunikasi efektif bisa membuatmu dihargai, dipercaya, dan dihormati. Komunikasi efektif bisa membuatmu seolah-olah kamu itu akan didengarkan oleh orang lain, karena lawan bicaramu pun merasa demikian, merasa didengarkan dan dihargai ketika mereka berbicara. Maka dari itu, komunikasi efektif bukan hanya tentang cara kita bicara saja, tapi juga dengan bagaimana cara kita mendengarkan. Bukan hanya tentang kita bicara saja, bagaimana kita mendengarkan tuh dengan aktif, dengan tulus. Bukan hanya menunggu waktu untuk kita ngomong, tapi mendengarkan dengan aktif adalah salah satu komponen atau unsur dari skill komunikasi efektif. Yang ketiga, contoh sederhana dari komunikasi efektif. Nah, coba bayangkan kamu ingin minta tolong ke temanmu, tapi cara kamu menyampaikannya, kamu sedang main HP, omonganmu ketus, dan nada bicaramu tidak sopan. Nah, apakah temanmu akan membantu? Ya, kemungkinan besarnya gak mau mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena cara menyampaikan kamu itu salah. Coba posisi tubuh terbuka, kontak mata, ekspresinya itu ramah, nadanya sopan. Cobalah untuk dirubah ketika kamu berbicara dengan orang lain. Yang keempat, bagaimana cara melatih komunikasi efektif? Yang pertama ada latih untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Orang tuh lebih suka didengarkan, apalagi kalau kita mendengarkan dengan aktif. Misalnya seperti ketika orang menyampaikan sesuatu, kita tuh kayak merasa excited ketika mereka berbicara. Nah, orang ketika berbicara tuh ketika merasa didengar, jadi enak. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi cobalah untuk latih untuk mendengarkan dengan aktif dulu sebelum berbicara. Yang kedua adalah bicara tuh jangan muter-muter. Harus jelas, singkat, dan padat. Kamu harus bisa berbicara untuk 3 hal ini: jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, cobalah untuk melatih empati kamu. Coba, sebelum kamu respon, kamu tuh harus bisa memposisikan bagaimana sudut pandang dari orang lain. Kalau kamu merespon begini, apakah orang itu akan sebel atau bagaimana? Kamu harus bisa memposisikan dirimu sendiri, harus bisa memposisikan diri sebagai orang lain.
di sudut pandang orang lain. Begitu. Nah, teman-teman, banyak orang berbicara, ya, tapi mereka berbicaranya itu muter-muter. Dan banyak orang ketika berkomunikasi, lawan bicaranya tuh merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Maka dari itu, komunikasi efektif sangat penting di dunia ini. Karena kita itu makhluk sosial. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang, mungkin orang tua atau yang terdekat itu saudara, ibu, bapak, kakek, nenek, atau teman-teman. Nah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan cara yang efektif, kita tuh bisa dihargai dan dihormati. Dan bahkan kita bisa dipercaya lewat omongan kita. Ketika kita bisa menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, singkat, dan padat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan atau menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya Muhammad Januar Ishak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.